Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut kuliah kita, aplikasi komputer, pertemuan mengenai Excel. Seperti biasa, pertemuan kita kali ini akan saya rekam, jadi buat kalian, kalau mau mengulang apa materi hari ini bisa cek di e-learning-nya. Oke. Kita share screen. Ya, silahkan dibuka Excel-nya ya. Oke. Kita sudah sampai pada bagian kemarin sudah fungsi logika, bagaimana kita membuat nilai huruf dari nilai angka, ya. Nah, seperti inilah nanti di DPNA kalian, ya, nilai akhir kalian nanti di bentuk Excel ada namanya, lalu nanti di ujung ada nilai hurufnya, ya. Nah, jadi nanti tinggal masukin nilai angkanya saja, sudah otomatis keluar nilai hurufnya karena sudah dimasukkan dan sudah dikunci rumus logikanya, ya. Nah, ini jangan dilupakan, nanti kita ujian semuanya ini dari awal, ya. VLOOKUP seperti apa sampai fungsi logika. Oke. Nah, sekarang kita ke filter. Silahkan dulu diketik datanya. Ya, silahkan diketik datanya. Oke. Datanya. Data filter ini berguna untuk namanya data filter. Jadi memfilter data, menyaring data yang mana yang mau kita lihat. Misalnya saya punya kalian total misalnya ada 80 mahasiswa, ya. Ada misalnya ini. Kalian ketik yang ini aja ya, nggak usah ketiknya. Saya mau ngasih contoh. Ya. Oke, lalu ada nama, ada jenis kelamin. Oke. Ya. Misalnya ada nilai aplikasi. Ya. Misalnya sini ada Ayu, ada Karina, ada Hendrik. Ini ada seperti contoh, ada pria, ada wanita. Salah, saya wanita ya. Iya. Nilai aplikasi saya 80, Karina 90, Hendrik 70. Ya, ini kan baru 3 datanya. Kalau 80 sampai ke bawah kan, ada banyak sekali kan. Nah, jadi ini ada sampai banyak. Sekarang daripada ketutup, kita sampai sini. Karena ini nama orang yang berbeda ya. Saya mau memfilter data. Short filter. Mau keluar. Karena sudah di sini ya. Jadi unfilter sudah. Filter jadi unfilter ya.
berdasarkan pria. Saya mau lihat yang prianya aja. Nanti keluar yang prianya aja. Oke. Saya mau lihat yang wanitanya aja. Maka nanti akan keluar yang wanitanya saja. Kemudian ya, ini ngacaukan data yang sebelah. Ya, ini ya. Blok, pencet, filter. Ya, baru nanti kita bisa memilih misalnya berdasarkan jenis kelamin. Saya mau ngecek yang wanita aja. Oke, si wanita berarti ada Susi, dia sama Eni. Ya. Terus atau saya mau melihat ya ini jam kerjanya, misalnya ini kan beda-beda ya semuanya. Ya, jam kerjanya kita buat sama 50-50. Ini 55. Ya, jadi ada yang jam kerjanya 55 jam, ada yang jam kerjanya 50 ini orangnya. Ya, ini kan kita simpel karena nengoknya masih sedikit ya. Jadi kalau misalnya datanya sudah ribuan, ya banyak ya, jadi kita memfilter. Oke, ada yang mau ditanya? Bisa? Lagi dicoba, Bu. Oke. Yang ini hapus saja ya, bikin bingung. Maaf Bu, Ya, bisa ulang Bu yang tadi Bu? ya, di blok. Nah, ini sort atau filter. Nih, filter pencet. Pencet filter. Ya, jadi kita bisa memilih apa yang mau kita filter. Oke. Ini juga bisa mengurutkan dari besar ke kecil seperti itu. Atau dari kecil ke besar ya untuk yang short. Ya, tapi ini kita coba yang filter dulu. Nanti kita bisa milih data, mau yang lihat yang pria saja yang keluar. Kita mau lihat yang wanita, wanita saja yang keluar. Ya.
Ini gajinya beda-beda ya, 5 juta. Kita buat 5 juta. Tambah 3. Karena kalau makin banyak kan makin itu. Makin banyak dia yang di filternya. Nah, berarti kalau kayak gini cuma 2. Ya. Yang gajinya 5 juta berarti ada Adi dan Susi. Yang gajinya 3 juta dan 5 juta semuanya. Yang 3 juta saja ada dia, Eni dan Ricky. Sudah selesai? Bisa lanjut? Belum, Bu. Ya, yang ini nggak usah ya. Kan sama isinya. Selanjutnya kita akan ke insert grafik yang paling penting. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah bisa kita lanjutkan. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ya silakan, siapa yang mau bertanya? Itu gajinya kita bikin sendiri ya, Bu? Oh, itu terserah kamu, sayang. Ya, kalau mau ngikutin yang punya saya, ikutin. Ini kan supaya sedikit gitu kan. Tadi kan macam beda-bedanya semua. Jadi kalau kita pencet ini, terlalu banyak datanya. Nah, ini kan saya cuma mau membagi 2. Jadi ada yang 5 juta. Ya, ada yang 3 juta. Gitu. Sudah semua ya? Sudah paham ya? Gampang ya? Sudah, Bu.
kalau mau masukin currency-nya. Kan? Udah ngerti juga kemarin kan? Ya, masukin RP-nya gitu ya. Jadi nggak payah diketik, tinggal dipencet ininya. Currency. Mau hilangin lagi, balikin lagi. Pencet currency gitu ya. Karena kalau currency dia cuma di sini aja, tapi di formula barnya tetap dia 5 juta. Nggak ada titik, nggak ada apa gitu ya. Oke, nah itu tadi data filter. Nah, selanjutnya kita ke insert grafik. Nah, insert grafik ini ya. Buat yang sudah bisa, gampang banget ya. Jadi kita nggak usah pakai metode yang susah-susah lah, select data nggak usah. Kita pakai metode blok aja semua biar semuanya paham. Ya, saya juga yang select data malah saya suka lupa bagaimana. Ya, nih buat kota ya. Atau biar gampang saya buatin yang baru aja lah, nggak usah itu. Ya, kita nama aja, nama susah ya? Bisa nggak ya? Coba nama, nilai aplikom, halo, siapa itu? Logi, kita coba ya. Nilai kini. Aziz, Samriza, Aldi, Henry. Oke, aplikomnya 80. Ini 75. Ini 70. Ini 85. Biologinya 75. 70, 80, ini 70, kimianya 85, 75, 80, 70. Coba ya. Dah, sudah diketik semua di blok insert. Kita pilih yang mana bentuknya. Silahkan mau pilih bentuknya yang mana. Kita pilih yang ini dulu. Jadi enggak. Oke. Ya. Ini adalah grafik nilai. Ini yang biru untuk aplikom, yang orange untuk biologi, yang abu-abu untuk yang kimia. Nah, silahkan diketik ini ya. Yang ini aja ya, yang ini nggak usah. Ini aja. Nah, kalau ini agak bingung pula nanti kalian. Yang ini kita tengok aja datanya. Dah? Oke. Nah, di sini kalian bisa memilih desain yang sesuai dengan keinginan kalian. Ya, nih. Ya, macam-macam. Tuh. Mau ganti bentuknya boleh. Ya, kita pilih bentuknya yang lain. Change chart type. Ya, ini dia. Ya, ini yang line, ini yang pie. Coba yang pie. Yang pie kayak mana? Bisa nggak? Oh, payah bacanya ya. Nah, jadi tidak semua data itu sesuai untuk suatu jenis bagan. Ada yang bagusnya kalau dibuat grafik batang, ada yang bagusnya dibuat ini jadi persen ya dibuatnya. Ya, karena kan di totalnya 100% kan. Nah, jadi ada yang cocoknya kita buat garis. Ya, nah, ternyata nggak cocok juga. Berarti tadi cocoknya masih yang batang ya. Coba kalau yang ini. Ini kolom tadi ya. Ini bar ini dia ke oke. Kolom
Oh, ini bar dia ngadapnya ke samping. Coba kita coba ya. Oke. Di sini tampil datanya ya. Ternyata masih bagus yang pertama tadi. Coba kita buat yang berhadap-hadapan kolom. Oke. Aziz ke belakang ya. Depannya sebelah depan aplikom, yang tengah biologi, yang belakang kimia. Ya. Susah bacanya, ganti lagi, balik lagi ke awal. Bingung ya kan? Keluar kan? Nah, hapus, ulang lagi. Baliklah dia. Jadi kalau ada yang aneh-aneh nggak usah bingung ya, nggak usah kesusahan. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Nah, kalau mau cari tahu bagus sekali. Kalau nggak mau repot, tidak usah. Ya, sudah dapat. Oh, kita mau ngasih judul tabelnya nih. Kita pilih di sini. Apa yang mau kita tambahkan di sini? Oke, atau bisa di mana lagi? Keluar. Nih ya, chart title. Chart title-nya kita mau taruh di mana? Di sini. Oke, jelek di sini. Oke. Nilai UAS dengan Bu Ayu. Oke, mau ngasih nama di bawah nih. Kalau di bawah itu adalah nama siswanya. Kita tengok di sini. Oke, tambah exist title-nya. Exist title-nya nama mahasiswa. Oke, sudah. Apalagi mau tambah-tambah infonya lagi semuanya, di sini kita cari mau tambah-tambah infonya. Nah, ini kita mau legendnya ya, legendnya mau lihat sebelah kanan tadi kan. Coba ya. Saya mau masukin ini. Nih ya. Oke. Access title-nya. Nilai angka. Oke. Nah, jadi tabel kita. Oke.
Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ini sekarang apa yang tampil di layar kalian? Excel Ibu, Bu. Excel ya. Sudah berhasil semua buat tabelnya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Berhasil semua? Bu, Ya, silakan. mau nanya Bu, itu untuk yang apa namanya ada Recom yang di tabel Bu. Kalau di kami tuh dia tulisannya kan series Bu. Itu biar otomatis tulisannya nilai Aplicom, nilai biologi itu gimana Bu? Oh gitu. Nggak otomatis ya. Coba diulang lagi. Delete aja tabelnya. Delete aja ininya. Apa namanya ininya. Ulang lagi, blok lagi dari awal. Buat lagi. Kalau masih kayak gitu juga, diklik aja di sini. Bisa diganti. Saya ini karena keseringan cara cepat, jadi yang bener-benernya malah pusing, malah lupa. Coba gimana? Berhasil nggak? Coba saya mau tengok dong. Di blok gini kan. Insert, kolom. Pilih yang mana? Ya Bu, Berhasil? berhasil Bu. Oh, siapa tadi ini? Nggak keluar suara apanya. Siapa yang ngomong? Novi ya? Novi Bu. Oh, Novi. Iya Bu. Berhasil. Sudah berhasil, Novi? Langsung keluar ya? Nilai Aplicom, nilai biologi, nilai kimianya sudah keluar? Ya Bu. Oke, sudah keluar. Sudah dibuat ini aksesnya yang sebelah kiri sama yang bawah. Terus judul di atasnya. Nih, kalau mau di sini dia bisa kita cari. Atau di layout dia. Di layout, chart title, ini bisa ada macam-macam lagi yang lain. Kalau mau ditengok. Oh, ini ngeditnya ya, ngedit bentuknya. Oke, above chart. Ini tinggal diganti, mau ngasih judulnya apa. Terus kalau mau ngasih di samping kiri ini, tengok di sini nih. Axis title. Ini yang di below, ini yang di vertikal, yang di atau yang di samping. Bisa berbentuk vertikal atau bisa berbentuk horizontal. Nih. Oke. Ini yang horizontal di bawahnya. Oke, sudah? Nih, kalau mau ngeluarin angkanya. Ya, kalau mau ngeluarin angkanya berarti ini data label. Show. Data label. Bisa di center, bisa di inside, bisa di dalamnya, kita mau taruh, bisa di outside, di atas. Ya.
Ini data yang lain. Blok, insert, kolom, ini 3D. 3D bentuknya aja ya. Insert, kolom. Karena sudah dibuat sel, jadi aneh. Makanya kita buat yang ini aja. Sudah berhasil semua? Kalau sudah berhasil, bagus, sudah selesai. Ya, di pertemuan selanjutnya kita buat kurva standar. Sudah semua ya? Kalau sudah, sekarang kita coba yang insert gambar. Nah, sudah disiapin semua di handphonenya atau di layarnya yang mau kita insert, ya. Masuk insert. Picture. Seperti yang di Microsoft dan PPT juga ya. Jadi kalau mau yang seperti itu caranya ya. Nah, ini gambar anak saya nih, kita insert. Oke. Nih, gambar si Hawa. Dia gambar pakai aplikasi. Nah, udah, itu cara insertnya ya. Kalau mau langsung gampang, copy di tempat kita, nah baru paste di sini. Ya, itu cara itunya. Copy, paste. Udah berhasil insert gambarnya, terserah gambar apa aja yang ada di gadgetnya ya, atau yang ada di laptopnya. Insert gambar di sini. Sudah? Kalau sudah berhasil insert gambar, saya mau ya, membuat link. Ya, membuat link. Nih seperti ini. Nih, membuat link. Jadi kalau saya klik ini, pindah ke sini. Ya, link dia, terlinkkan ya, terhubung. Ya, membuat link ini, nah bisa ke file ya, udah dipencet gambarnya, sudah dapat gambarnya, kita coba linknya ya. Bisa di dalam gambar atau bisa juga tulisan. Ya, terserah kalian apa yang mau kalian linkkan, bisa tulisan atau bisa gambar. Sudah di sini, lalu insert. Ya, atau klik kanan bisa kalau nggak salah. Hyperlink. Ya. Oke, atau di sini insert nih hyperlink. Klik kanan juga bisa, tadi ada hyperlink. Nah, kalian mau melinkkan dengan apa? Bisa melinkkan dengan satu file yang lain. Misalnya saya mau linkkan dengan ini nih, ada pertanyaan workshop. Oke. Nah, jadi kalau saya klik ini, kita akan membuka file yang lain. Membuka file yang saya linkkan ke situ tadi. Nah, lama ya karena dia buka PowerPoint. Ya. Makanya jadi kalau link ini banyak kita pakai kalau ketika presentasi sih sebenarnya. Tapi kalau untuk di Excel perlu juga kalau yang ketika Excel-nya tuh datanya banyak banget kan. Jadi kalau contohnya seperti yang pernah saya alami, misalnya data akreditasi misalnya, data akreditasi atau data mahasiswa misalnya. Kalian mendapatkan hasil ini itu dari sheet yang sebelah sini, misalnya dari sheet 1 ya. Hasil dari sheet 1 kita pindahkan ke sheet yang selanjutnya. Jadi supaya kita tahu sumbernya ya, kita linkkan aja ke sheet yang 1 tadi ya. Nah,
Kalau ini kembali kita ke PPT dulu ya. Nah, kalau PPT kan di sini juga ada insert. Ya, insert. Nah, di sini ada link. Nah, kalau misalnya kalian mau masukkan link YouTube misalnya, ya, masukkan link YouTube misalnya. YouTube. Ya. Saya mau cari link YouTube. Ini aja lah. Link YouTube. Saya mau buka YouTube misalnya. Oh, nggak kelihatan ya. Share screen. Ini PowerPoint ya. Saya kemarin nyampein atau belum. Nih, link. Kalau mau masuk linknya, ini link YouTube-nya. Maka YouTube-nya ini akan berbentuk link yang bisa kita klik gitu. Ya. Ya enak ya kalau dimasukin ke judul. Ya, ini. Link, masukkan link YouTube sini. Ya, nanti tinggal klik aja. Ya, tinggal klik gitu kan. Atau tadi mau masukkan file. Seperti itu. Kita pilih filenya apa. Ya. Jadi ketika diklik akan kebuka filenya tadi. Oke. Sudah berhasil membuat linknya. Nah, sekarang kita kan mau membuat linknya ke insert grafik misalnya. Hyperlink, nih ya. Place in this document. This document kan saya punya nih, banyak ini sheet-nya kan. Nah, saya mau masuk ke insert grafik. Oke. Nah, jadi gambar ini kalau saya pencet akan terbuka insert grafik. Berhasil membuat link. Ting, nah ke sini. Yang nggak ngerti silahkan bertanya. PPT saya PPT slide saya slide screen saya terlihat dengan jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Sudah berhasil semua membuat linknya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai. Kita lanjutkan yang insert tabel. Kalau insert tabel ini kan seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan kan. Jadi ini semua adalah tabel. Kita tinggal blok, ya, tinggal blok untuk menjadikan dia tabel, ya. Lalu all border, berubah menjadi tabel, ya. Nah tapi kalau kita mau insert, di sini bisa juga insert tabel.
Oke. Dapat kolom 1. Kalau digeser nambah nggak? Oke. Ya, ini dia. Hapus. Ya, jadi tinggal buat saja. Insert tabel. Oke. Tarik kalau mau buat 2, 3, 4, 5, 6. Mau ke bawah. Tarik ke bawah. Kalau dalam posisi ini nariknya. Ya. Jadi nariknya ketika ya, yang garis panah ya. Yang garis panah. Kalau yang garis plus enggak. Berhasil. Ini langsung keluar data filternya ya. Ya, langsung kasih nama misalnya nilai UTS nilai UAS nilai tugas lalu nilai akhir ya, nilai akhir ini nilai huruf, biasanya huruf mutu masih istilahnya. Nah ya, sis misalnya green ya. Nah, sisi ayu Henry ya, Ujo Ted Duyung Putri ya. Nah ini dapatlah kita buat tabel di Excel ya. Kalau mau buat seperti biasa, buat manual di sini nggak apa-apa ya. Ini kita buat misalnya jadi bisa langsung di filter. Lihat yang 80. Oke. Oke, ya. Jadi kita punya fungsi logika, masukin di nilai hurufnya gitu. Ya. Dapat kita tabelnya, gampang ya. Kalau kita mau buat yang seperti ini, misalnya saya membuat
Ya kan? UTS misalnya gini. Kita belok ini, kita buat center. Ya, ini juga kita belok center. Senternya mau di tengah. Ini center, senternya mau di tengah. Ini misalnya saya mau taruh di tengah, ya kan? Tinggal kita kasih border. Jadi tabelnya. Oke, 1, 2. Nah, kerjain yang ini sama yang ini. Nah, biar udah bisa belum bikin garis-garis gitu aja yang gampang-gampang gitu. Siapa tahu ada yang nggak bisa. Bisa nggak nge-merge cell seperti ini? Ya. Kalau mau balikin, tinggal split cell. Mana split cell? Ayo, kok nggak ada split cell? Oh, pencet di sini lagi. Nah, balik dia. Oke, ini split cell. Berhasil. Sudah, gampang ya? Ya, jadi semua ini udah berhasil, ada yang nggak berhasil?
Ibu, Ya, silakan. untuk yang sebelah kanan bisa tolong diulang lagi nggak, Bu? Yang ini? Iya, Bu. Oh, ini kelebihan ya. Nah, ini kita buat nih. Nomor, nama, nilai. Ya, UTS, UAS, tugas, akhir, huruf. Oh, ini nilai angka ya, bukan angka. Misalnya. Nah, ini kita blok sampai sini. Kita pencet. Merge and center. Ini ada dia ngasih tahu infonya. Nih, dikasih tahunya infonya. Apa ini fungsinya? Ya, untuk menjoin, untuk menggabungkan the selected cells into one larger cell, ya. Jadi yang terpilih tadi dijadikan menjadi satu larger cell yang lebih besar. And centers the content in the new cell, dan taruh ke tengah, dia bilang. Dan menaruh tulisan ke tengah. Ini kan tulisan kita di ujung. Kita pencet ini, maka tulisannya akan ke tengah. Mau pindah lagi ke ujung? Nggak apa-apa. Ini kita pindah ke ujung. Ya. Taruh lagi tengah. Oke. Nah, ini juga mau kita merge. Di bawah dia kan? Oh, kita mau tengahin ini, tengahin. Oke. Ini juga merge center. Di bawah dia, nih taruh di tengah. Ini yang ini fungsinya ya. Nah, sudah. Nah, baru kita buat nomornya misalnya. Mau sampai berapa mahasiswa kita. Ya. Nah, udah kita blok semua. Yang mau kita buat tabel. Pencet ini nih, turunin dulu, pilih dulu jenisnya. Ada yang dia outside border saja, ada yang tick box border, jadi di luar tebal. Nah, ini all border. Begini, mau tambah tebal bisa nggak? Bisa. Ya. Terus saya nggak kelihatan ketutup sama box ini, box gambar zoom. Terkadang kita kalau misalnya skripsi gitu kan, di sini misalnya sampel konsentrasi, misalnya ini hasil 1, 2, 3, 4, konsentrasi 1, 2, 3, 4, hasilnya misalnya 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan biasanya kita buat kayak gini. Nah, tapi ada kadang dia mau tabelnya yang atas bawah aja. Kita pencet dulu. Udah. Jadi saya mau bawah, saya mau atas. Jadi atas bawah, lalu ini saya blok lagi. Saya mau buat sebelah bawahnya. Jadi kayak gini dia. Sering kan ketemu tabel yang seperti ini gitu. Ya. Kalau dia nggak mau pakai garis-garisnya. Ya, gampang ya ini ya. Pada dasarnya si Excel ini udah isinya tabel semua gitu. Jadi kalau buat tabel, kalau saya pribadi enaknya di sini di Excel. Ya. Karena kalau di Excel ini kayak ada garis pandunya gitu kan. Tapi kalau di Word kita bisa buat tabel gitu kan. Tapi ya tadi itu nggak ada garis pandunya seperti ini. Ya. Sudah berhasil ya semua ya. Kalau
sudah berhasil, ini membuat link sudah, tinggal membuat equation. Nah, membuat equation ini kan rumus kimia. Ya, jadi kalau mau buat rumus kimia, caranya kita tinggal menginsert equation. Insert equation ini ada di mana-mana dia. Fasilitasnya ada di Word juga, ya, utamanya di Word, ya. Ada di PowerPoint, ada nggak? Insert ada juga, ya, PowerPoint, ya. Sebenarnya banyak fungsi-fungsinya yang sama. Ini insert equation, kita bisa pilih mau seperti apa tipenya. Ya, saya mau yang ini misalnya. Oke. Nah, tinggal dibesarin. Ya, nah kalau ini bisa diganti hurufnya. Misalnya mau X, Y, ya, mana deh? Kok nggak mau diganti nih? Z. Ya, bisa diganti equation-nya. Nah, kalau ini kan masih sederhana. Kalau ini sederhana ini masih bisa lah kita buat manual, nggak usah pakai equation. Cuman di sini tidak ada fungsi yang untuk memangkatkan huruf gini. Tapi kalau di Word ada untuk memangkatkan huruf seperti ini, memangkatkan atau membuat kecil. Ya. Sudah? Ini simbol. Ya, kalau mau masukin simbol-simbol yang tidak ada di keyboard. Ya. Masukin derajat misalnya, pencet insert gitu, nanti dia akan keluar di situ. Ya. Oke. Question. Macam-macam ya jenisnya. Ini. Masih tidak pas, bisa dibesarin. Nah. Hasil ya. Dah, selesai ya. Gampang ya. Insert. Bu. Oke, silahkan. Jadi nanti kalau misalnya saya buat tulisan tangan saya, oke silahkan dibuat ini rumusnya. Nah, kalian bisa insert equation-nya. Oke. Siapa yang mau bertanya tadi? Andini, Bu. Ya, silahkan Andini. Di laptop saya, Bu, di Excel-nya ada ininya, Bu, equation-nya, Bu. Oh, bahaya. Sama Bu, Kenapa saya bisa? juga Bu. Kenapa? Saya juga. Saya nggak ada juga Bu equation-nya. Wah, kita nggak ada. Kalau tidak ada, kita di mana nyarinya ya? Bu, Coba. kalau dicompas dari Word boleh nggak Bu? Oh ya bisa. Enggak, saya kan mau ngasih tahu fungsinya sama dengan yang di Word, nggak ada bedanya. Ya. Kalau dicompas bisa Bu, pindahin ke Excel dari Word. Ya bisa lah. Kenapa masalahnya?
Di Kopas ya bisa dong, dari mana-mana kamu Kopas ya bisa. Yang jadi masalah kenapa? Bolehnya enggak? Boleh, enggak? Boleh. Loh ya nggak, Bu? boleh, nggak ada yang masalahin. Ini pertanyaan macam apa ini? Saya nggak paham. Ya boleh, nggak ada yang masalahin. Cuman masalahnya kenapa bisa nggak ada di Excel-nya? Kan itu masalahnya. Kalau masalah fungsinya sama dong, yang ada di Word sama yang ada di Excel sama. Mau di Kopas silahkan, urusan kamu. Ya, saya kan cuma menginformasikan bagaimana cara membuat equation-nya kalau dari Excel. Ya, kalau mau Kopas dari Word silahkan, kalau nggak ada yang di Excel-nya. Ya, tapi permasalahannya kenapa bisa nggak ada di Excel itu pertanyaannya, bukan boleh nggak di Kopas. Ya kan Andini ya? Iya, Bu. Kalau mau di Kopas Andini nggak perlu diajarin, udah bisa dia mau Kopasnya, ya. Nah, ini di mana ya? Kenapa? Sudah ketemu? Saya cari di internet dulu. Ada nggak keluar? Kok bisa nggak ada di Excel? Simbol. Coba saya buka Excel-nya yang 2013 ya. Atau punya WPS? Atau punya siapa? Punya Microsoft atau punya apa? Excel-nya 2007, Bu. Oh, Excel 2007. Ada nggak Excel 2007? Biasanya Excel 2007 ada kok, Bu. Ada. Yuk, makanya yang tahu kenapa temennya itu kok bisa nggak ada equation-nya di Excel. Excel 2007. Masih ada yang pakai Excel 2007 ya? Di laptop saya udah nggak ada. 2010, 2013 sama yang baru ini. Coba buka yang satunya. Kok bisa nggak ada ya? Kok nggak terbuka? Ya, yang lain gimana? Bisa kasih tahu temannya, saya nggak tahu ini. Rata-rata yang tidak ada equation-nya itu semua yang 2007 ya? Atau ada yang lain? Temennya ada yang pakai 2007 tapi ada ya? Yang nggak ada equation Excel berapa aja?
Saya 2007 juga, Bu. 2007 semua ya? Ada yang 2007 tapi ada kan? Coba di-save dulu ini kerjaannya ya. Buka lagi yang baru coba. Saya mau coba buka yang punya saya. Yang punya saya aja bilangnya 2016 profesional ternyata. Entah apalah, banyak kali serinya. Saya apa yang ada di laptop saya itu aja yang saya pakai. Ada paham. Iya. Simbolnya ada. Biasanya dipencet dulu simbolnya, bawahnya ada equation dan simbol. Simbol ada? Ada, Bu. Pencet simbolnya, nanti keluar equation sama simbol. Ada? Terhidden deh. Nih ya, saya share yang satu lagi punya saya nih. Nah, ini kan simbol, ini bawahnya ada equation. Ketemu? Udah lah, kalau nggak berhasil kayak temennya bilang tadi aja, dikopas. Berhasil. Dapat Andini? Nggak ada juga, Bu. Walah, ya sudahlah. Nanti saya cari tahu nanti kalau misalnya udah saya tahu nanti saya kasih tahu. Soalnya saya nggak tahu juga kenapa bisa nggak ada itu. Sudah kamu tutup, sudah di-save, dibuka ulang lagi, coba dicari lagi. Yang lain yang tadi nggak ada sudah berhasil dapat. Banyak yang nggak ada ya. Pakai laptop lama ya. Laptop lama pun ini masalahnya tuh barang udah dari zaman dulu sudah ada, kenapa bisa tidak ada? Apa 2007 nggak ada ya? Penasaran. Tapi yang 2007 dia ada yang ada kan? Siapa yang pakai 2007 tapi ada equation-nya? Ici pernah Bu pakai Microsoft Excel 2007 tapi ada itu menu equation. Tapi setelah Ici lihat di browsing di internet tadi Bu, itu untuk yang keyword tapi untuk equation yang tidak aktif tuh diaktifkan di menu customize quick access toolbar kayak gitu nggak salah Bu. Di mana customize-nya di mana? Nah, coba Andini share screen ya. Biar dipandu sama Ici nih. Oke. Oh, Andini dia gadget ya? Pakai HP, Bu. Iya, makanya. Siapa yang mau nge-share screen ini, mau lihatin? Coba Ici ulangin. Di mana ngambil customize-nya? Di sini Bu. Di segitiga ke bawah pada quick access itu Bu. Quick access. Yang sebelah samping Ando sama Rido. Itu nanti ada kan sampingnya itu segitiga terus garis di atasnya itu Bu. Di atas tulisan insert. Oke. Di sebelah judul ini ya. Title bar ini kan. Oke, ini dia. Tunggu, saya ini dulu. Oke, ya, yang bermasalah tadi silakan kita coba sama-sama ya. Ini di sini ya, customize ya Ici ya. Coba tengok layar saya, Ci. Iya, Bu. Terus di apa? Pilih alt command, ada alt command.
So more comment itu Bu. More More comment. comment. Iya. Nah, oke. Terus? Pilih itu kalau tak ada all comment. All comment. Iya Bu. Itu nanti ada tuh di dalamnya tuh memuat tuh apa itu namanya equation. Coba Andini. Siapa tadi selain Andini yang nggak bisa? Equation. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Terus sudah dipilih? Di save. Oh, di Iya add Bu, ya. di save nanti otomatis Di add dulu ya. terverifikasi. Di add Iya, dulu, Bu. baru diituin. Oke, sudah? Bisa Andini? Nah, itu dia. All comment-nya nggak ada, Bu. Adanya apa? Ada, Bu, ada. Oke. Udah berhasil Andini? Yang lainnya tadi siapa yang nggak berhasil? Coba sekalian kita coba juga ya. Bu, tetap ada loh, Bu. Itu adanya cuma equal. Equation-nya nggak ada. Serius. Equal aja nih. Yang ini doang yang ada. Equation-nya nggak Iya, ada. Bu. Nggak. Habis sampai equal to aja. Udah tuh langsung erase border. Sudahlah, nanti kita pecahkan lagi ya. Nggak ada, Ci, katanya Ci. Ya, enggak tahu lagi Ci, Bu. Yang tahu Ci itu Jupan. Ya, jadi kalau yang ini apa namanya juga bisa kita pakai kalau di Word ya. Kalau tiba-tiba kalian mencari suatu fungsi terus fungsinya nggak ketemu, bisa dicari juga seperti ini. Ya. Nah, Ici aja udah nyerah. Nah, saya juga nyerah lah kalau gitu. Soalnya saya kira bakal ketemu Andini berhasil. Ayo, kita tungguin kalian ini. Udah selesai. Enggak, Bu. Ada. Berhasil? Tidak, Bu. Siapa yang berhasil? Tadi siapa ya yang ngomongnya? Yang satu lagi yang cowok barusan? Coba share screen bisa nggak? Kamu pakai gadget yang sama nggak dengan Zoom-nya? Excel dan Zoom-nya gadget yang sama tidak? Kadang ini sengaja nih, nggak usah sama-sama nanti tiba-tiba disuruh share screen sama ibu. Pasti gitu. Seuzon aja ibu nih. Ya, tadi yang cowoknya siapa? Siapa tadi cowok yang ngomong tadi? Erwin, Bu. Siapa? Erwin. Oke, Erwin. Tapi saya nggak bisa, Bu. Ya nggak bisa kan? Ya nggak bisa, makanya kita mau tengok, mau membuktikan bahwa memang tidak bisa. Oke, Erwin. Udah satu. Iya, Bu. Erwin bisa share screen? Enggak, Bu. Ini di HP. Nah, itu makanya saya bilang, siapa yang gadgetnya sama dengan Excel-nya, Zoom dan Excel-nya sama dan tidak berhasil ketemu equation ini. Hal remeh-temeh yang tiba-tiba hilang. Nah, jadi untuk di Excel sendiri ini penggunaannya sangat luas ya. Jadi maksudnya nggak akan kelar kalau kita hanya oke, ini si Erwinnya. Kita tengok punya si Erwin ini. Oke, mana si Erwin tadi? Gimana membesarkannya Erwinnya? Oh, Erwin share screen HP-nya bisa Erwin. Jadi kita nengoknya besar. Nah, share screen HP-nya yang sedang dilihatkan ke laptopnya. Bisa Erwin? Nggak ada kan, Bu?
Nggak ada kan, Bu? Nggak kelihatan, Erwin. Nggak ya, Bu? Iya, Erwin itu dalam- share screen HP-nya. HP Erwin tuh di share screen. Ah, jadi layar Erwin tuh besar di sini. Share screen. Coba. Share screen. Nah, share screen itunya, kamera zoom-nya. Share screen. Ini di tengah, warna hijau. Nggak ketemu ya? Nah, coba kamu tengokin. Nah, itu. Gitu, pinter. Mana dia? Kok blur? Lagi loading. Oh. Ya sudahlah kalau nggak bisa. Bisa? Semangat, Vin. Apa Hilman? Nggak penting Hilman ini. Nah, nggak ketemu ya? Equal. Excel all comment sudah ya. Tuh. Equation harusnya ada di situ ya. Di bagian bawah-bawahnya lagi coba. Paling bawah sekali coba kita cari dari bawah. Nggak bisa diketik ya salahnya ya. Coba pindahin, matiin share screen-nya. Nggak bisa di itu ya, diklik ya. Satu. Nah, coba gini, choose comment-nya tadi bukan all comment, tapi equation tool, ada di situ equation tool. Nih ya, saya kok nggak share screen. Nih, di sini bukan all comment, coba ketemu, ini kan tadi kita buat all comment. Nah, di sini ternyata ada ini, mana tadi kok hilang? Nih, equation tool and design tab. Di sini ada equation. Ada equation option. Ketemu? Ada Erwin? Enggak juga, Bu. Ya sudahlah, berarti nggak ada. Di sini. Ya sudahlah ya, Erwin nanti kalau mau perlu pakai fungsinya bisa dikopas yang kata Erwin tadi ya. Ya udah. Dah, itu aja saya rasa pekerjaan kita hari ini ya sudah selesai, sudah habis waktunya juga sudah 2:30. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, untuk yang insert gambar yang punya saya tuh pas diklik cuma nimbul linknya doang Bu, nggak langsung ke seandainya saya naruh linknya link Excel, nah Iya. nggak langsung ke Excelnya itu, cuma nimbul link aja di tepi gambarnya. Oh gitu. Coba diulang, di delete, diulang lagi. Ya. Delete, diulang lagi. Nah, jadi temennya tadi bilang, jadi solusinya update ya, update Excel-nya. Ya, jadi diupdate Microsoft Word-nya. Ya. Atau memang laptopnya memang laptop lama ya? Biasanya kan kalau laptop yang sudah baru, kalau kita pakai yang lama bisa gitu kan. Nah, yang baru bisa juga kita pakai. Coba klik di itunya, di search-nya gitu kan. Excel 2010. Punya nggak di situ di laptopnya? Kalau punya pakai yang 2010. Punya 2013 pakai yang 2013. Atau kayak Hilman download yang WPS. Udah berhasil? Tri Kairina. Insert gambar. Tadi mau linknya ya? Kan ini kan gini kan, harusnya kan seperti ini ya, dipencet langsung kan. Nih, dipencet langsung kan. Ini bisa kita
remove hyperlink ya, kalau mau dihilangkan, remove hyperlink, klik kanan. Sudah mati lagi dia, sudah mati. Kita coba lagi insert ulang, hyperlink. Saya mau in this document, ya, saya mau ke apa ini, some key, oke. Nah, klik, masuk dia ke some key. Klik kanan lagi, remove hyperlink, hyperlink lagi ke data filter. Klik data filter. Nggak berhasil, Rina nggak berhasil. Tetap nggak bisa, Bu. Cuman yang ada file, garis miring, foto, garis Oh, miring itu gitu cuma doang. keluar tulisannya aja ya. Nah, itu coba saya penasaran. Remove hyperlink, coba udah sesuai urutan belum mengerjakannya? Insert hyperlink, ya. Ini kita mau pilihkan, kalau ini file kita masukkan. Kalau ini place in this document misalnya, ya. This document. Yang this document aja coba ya. Sudah, kita masukkan ke fungsi logika misalnya. Sudah, kamu masukkan ke sheet sebelahnya ya. Masukkan ke sheet sebelahnya, terserah sheet kamu tuh apa namanya. Nah, baru pencet OK. Harusnya berhasil. Diklik dulu di sini. Nah, baru diklik. Nanti keluar tanda tangan ini kan. Keluar tanda tangan dan filenya ini. Nggak berhasil juga? Ayolah kita pecah lagi. Ada yang mau membantu ini? Hilman, Ici? Ada yang mau membantu ini? Andini? Kenapa ini Tri Khairina nggak berhasil ini? Bu, ada satu, coba tadi barusan saya masuki gambar baru lagi, terus saya masuki hyperlink baru lagi, baru bisa, Bu. Oh, ya sudah. Berarti gambar kamu yang salah itu. Syukurlah berhasil, karena saya juga susah menjelaskannya karena jauh. Oke, karena kalian juga nggak barengan Excel-nya sama Zoom-nya, jadi nggak bisa saling-saling intip-intipan kita. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Grafik sudah ya, bisa ya grafik ya. Nanti kita akan belajar origin, ngecek sama-sama cara pembacaan datanya. Nah, kalau data ini ya, data ini nanti kalian bakalan explore lagi saat mata kuliah lain yang sudah mulai berpraktikum. Nah, jadi kalau membuat laporan, nanti laporan praktikum, selain ditabelkan seperti ini saja, ya boleh juga ditampilkan sebagai grafik, ya, supaya lebih cantik seperti itu, ya, lebih menarik dipandang, apalagi kalau kalian nanti mau presentasi ya, nah inilah disinilah digunakan grafik-grafik ini ya. Nah, makanya Ibu Uli juga sudah memandatkan ke saya, ajarin buat grafik yang cantik-cantik katanya. Nah, istilah grafik cantik ini juga saya sedang mengeksplor ya, yang kategori cantik itu seperti apa. Nah, sejauh ini kalau kalian sudah berhasil buat grafik seperti yang tadi, sudah lumayan. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya.